Kegiatan menulis apa yang kamu rasakan dan pikirkan dengan tujuan untuk memahaminya lebih baik. Itu journaling. Nanti kita coba pelajari bagaimana kita bisa memaknai apa yang kita tulis, bagaimana kita bisa memaknai apa yang menti kita tulis. Gitu. Nanti kita bisa mengarahkan agar ini bisa mendapatkan nilai-nilai baik saat masuk UNJ di PKKMB dengan journaling tersebut. Boleh next lagi? Kenapa harus journaling? Kenapa harus journaling? Di Ikhwan, kenapa harus journaling? Ya biar semua ide sama perasaan kita tuh tertuang gitu. Betul. Bisa dari pikiran tapi ada bentuk nyatanya. Betul. Biar semua ide yang ada di pikiran kita tuh tertuang. Jadi tidak di awang-awang aja, tapi itu dituliskan, dicatat gitu kan. Nah, kadang ide yang ada di kepala, kalau nggak dicatat, itu kita bisa lupa. Tapi kalau dicatat, kita bisa recall. Pas kita buka lagi, oh iya, kita pernah punya ide ini nih, gitu. Kita pernah punya ide bisnis plan ini nih, punya ide paper ini nih. Itu salah satu manfaat journaling. Jadi kita bisa mendokumentasikan, menginventarisir ide-ide kita. Salah satunya itu ya. Nanti kita coba lihat. Ini ada 5 ya, kurang lebih. Kalau kita coba kaitkan journaling itu dengan aktivitas mentoring, dengan aktivitas mindfulness, manfaatnya journaling itu bisa membantu kita untuk mengenal diri kita sendiri. Nah, nanti di awal, pada saat mahasiswa itu masuk, maba itu masuk, bertemu dengan teman-teman semua, kita fasilitasi mereka untuk bagaimana mereka bisa mengenal dirinya, mengenal potensinya, apa yang bisa digali, apa yang bisa dikembangkan. Karena mereka kan dari SMA masuk ke kuliah itu kan masih bersih kan ya. Nah, kita bantu tuh. Kita fasilitasi. Kalau ketemunya sama teman-teman, mereka dibimbing dan mereka diarahkan, insya Allah nanti arahnya akan lebih baik gitu. Kalau mereka tidak kita pandu, kita tidak bimbing, misalkan ketemunya dengan aktivitas-aktivitas yang kurang bermanfaat, kedepannya mungkin akan sama dengan apa yang mereka mulai. Khawatirnya seperti itu. Makanya kita memfasilitasi mahasiswa, adik-adik kita itu memulai dengan hal-hal yang baik. Bahkan mereka bisa mengenal dirinya, bisa mengenal potensi dirinya, apa yang bisa dikembangkan, diarahkan, ketemu dengan kakak-kakaknya yang pernah menjadi partisipan lomba ya, walaupun misalkan belum juara, tapi mereka bisa tergugah tuh, oh iya ya, harus coba nih gitu. Saya adalah partisipan lomba ya, bukan seorang juara gitu. Pernah ikut lomba debat, tapi nggak pernah juara debat. Pernah ikut lomba karya tulis, tapi nggak pernah juara karya tulis. Saya urutan ke-11 dari 10 yang lolos presentasi, saya ke-11 tuh sedih banget. Dipasang lagi di Instagram gitu kan. Awalnya kan nggak usah dipasang ya, kalau 11 mah. Jadi semua ikhtiar kita ya, capaian-capaian kita itu bisa kita ceritakan. Mungkin menti-menti kita itu bisa mengambil pelajaran ya. Gitu. Apalagi kalau teman-teman di sini itu punya achievement yang lebih baik. Wah, itu lebih memotivasi lagi. Kalau gitu. Menjadi alat refleksi dan arah hidup gitu. Dan kita menulis tadi ya, kita menuangkan apa yang ada di pikiran kita tulis aja nih. Kesel banget nih sama dosen A gitu. Kok nilainya D gitu. Awalnya kesel ya. Tulis aja semuanya kan, dia gitu. Kok ketemu ini kayak gini gitu. Oh, kita udah pitching sama Bank Indonesia, tapi kenapa nggak di ACC? Padahal kita udah bagus banget gitu kan. Kok kita dimentahin gitu. Kok pas kita pitching dengan IDX kita malah dianggap jualan, gitu. Nggak mau kerja sama. Itu curhat saya. Dulu pernah pitching di IDX di mana tuh? Iya, di Bursa Efek. Kita mau ngadain temu ilmiah regional karena saya yang jadi amanahkan. Nah, pada saat kita pitching waktu itu, kamu itu kayak lagi jualan dengan kita gitu. Soalnya kita semacam tawar-menawar lah mengenai budgeting, mengenai sponsorship kayak gitu. Nah, itu mungkin bisa ditulis ya. Kalau dulu saya udah mengenal journaling, itu ditulis semuanya, dan setelah itu bisa direfleksikan. Oh ya, harusnya memang bukan kayak gini gitu. Jadi di akhir kita bisa pelajari apa yang udah kita tulis. Meningkatkan kecerdasan emosional. Nah, awalnya mungkin kita meluap-luap ya.
ngerasa salah nih, nggak bener nih deh. Kita merespon apa yang orang sampaikan kepada kita, nggak terima gitu, nggak bener nih gitu kan. Tapi pada saat kita menyediakan waktu, kita duduk sebentar, terus kita tulis, tadi diomelin sama ketua umum gitu. Kok ketum bisa ya ngomong kayak gini gitu. Ditulis gitu kan. Setelah ditulis, direfleksikan, oh iya memang salah gitu ya. Oh ini salahnya gitu, ini salahnya gitu. Jadi kita bisa mengasah kecerdasan emosional kita dengan journaling gitu. Nah, jadi ada ini teman-teman. Pada saat kita mendapatkan tanggapan yang kurang mengenakan ya, itu kan emosi ya, itu lagi naik-naiknya. Nah, kalau kita respon itu, kalau kita ikutin apa yang ada di dalam pikiran kita, diungkapkan, bisa jadi itu nggak selesai masalahnya. Tapi kalau kita tahan dulu, kalau kata Rasulullah kan, kalau kita lagi emosi, lagi marah, kalau duduk, ngapain? Kalau berdiri ngapain? Iya, duduk dulu. Kita duduk dulu. Nah, kalau ada kertas, kita tulis nih. Enggak gitu juga sih. Kita duduk dulu, tenangkan hati, jangan dulu sampai direspon. Karena kalau langsung direspon, khawatir suasana hati kurang baik, apa yang terucapkan pun jadi kurang baik gitu kan. Kalau duduk, direfleksikan, itu mungkin bisa lebih menenangkan. Apalagi nanti pas pulang ke rumah, kita evaluasi, kita tulis, kita coba maknai, ambil hikmahnya. Oh iya, saya salahnya di sini, tapi dia juga ada salah sih gitu kan. Saya salahnya di A, beliau juga sebenarnya kurang benar lebih gitu. Nah, kita coba untuk memahami itu gitu. Nah, terus yang keempat, mengembangkan grow mindset. Tadi apa, ada yang menyampaikan tujuan hidup ya tadi ya, cita-cita gitu. Ini dengan journaling bisa seperti itu, kita tuliskan. Apalagi misalkan kita arahkan dengan prompt misalkan. Nah, kalau teman-teman nanti pada saat mentoring lalu menggunakan pendekatan journaling, terus ingin mengasah mimpi kita biar punya grow mindset, pancing mereka, stimulus mereka dengan pertanyaan yang memancing mereka untuk berpikir dan berkembang. Misalkan tanyakan kepada mereka, siapa saya, siapa kamu, misalkan ya, fundamental, ya, filsafat banget ya. Terus apa potensi yang ada di dalam diri kamu, misalkan, apa kekurangan dalam diri kamu, gitu ya. Terus tuliskan di situ, gitu ya. Apa yang bisa dikembangkan, gitu ya. Terus mereka juga bisa mengkritik dirinya sendiri dengan journaling tersebut kita arahkan. Itu kan bisa mengasah, bisa melatih kita sendiri ataupun nanti kita biar punya growth mindset gitu. Jadi nggak, gue bener kayak gini gitu, tapi terus berkembang, mengoreksi apa yang kurang sesuai, yang kurang tepat gitu. Yang kelima, menguatkan rasa syukur dan kesejahteraan mental. Nah ini nih kan isunya nih, kalau sekarang baik itu generasi Z, generasi milenial, kayak saya misalkan, kesehatan mental itu jadi isu yang itu emang dirasakan gitu. Baik itu misalkan di keluarga kita punya persoalan-persoalan di rumah, ke kampus punya persoalan juga, mau suruh yang datang satu orang kan, dirinya sendiri yang lain gak datang. Itu kan bisa bikin kita jadi ini gimana ya gitu, berburu sangka segala macam kan. Terus juga kita jadi kurang apa ya, jadi merasa minder. Kok kayak gini ya saya di organisasi ini ya gitu. Kurang bisa jadi memaknai apa ya, manfaat benefit yang bisa didapatkan di dalam lingkaran kebaikan gitu. Karena keadaan-keadaan yang tadi itu. Nah, dengan journaling kita bisa mengarahkan, bisa menjembatani itu semua. Tentunya step by step. Misalkan kita kasih stimulus yang paling mudahnya adalah 15 menit lagi ya, cepat banget ya. Ini belum ke intinya. Misalkan apa hal baik yang Anda temukan tadi pagi misalkan. Apa yang Anda syukuri dari hal baik tersebut. Nah, itu akan melatih kita dalam memaknai setiap apa yang Allah berikan dan melatih kita untuk terus bersyukur. Itu salah satu manfaat kenapa kita harus melakukan journaling. Gak harus banget sih, tapi itu manfaatnya ya. Boleh di next. Nah, ini manfaat lainnya, menutup ruang pikiran negatif ya. Karena tadi kita diarahkan untuk selalu berpositif, walaupun
kejadiannya kurang baik yang kita tuliskan, tapi kita coba maknai kurang baik ini harusnya bisa diperbaiki ya gitu. Jadi sesuatu hal yang kurang baik kita bisa maknai menjadi lebih baik. Kita jadi auto correct ya untuk diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Mengurangi stres, ini tadi berhubungan dengan mental health, membantu menentukan langkah, mempermudah proses self discovery tadi, mempermudah kita untuk mengenal diri kita gitu, atau mempermudah menti kita untuk mengenal dirinya. Boleh di next? Ini jenis-jenis journaling teman-teman, ada 4. Reflective journaling, daily journaling, art journaling, travel journaling. Kalau reflective journaling itu yang tadi saya ceritakan ya, jadi kita menulis, merefleksikan diri kita, memaknai apa yang kita tulis, itu reflective journaling. Nah kalau daily journaling, teman-teman misalkan setiap hari saya ketemu ini ya, ditulis tanpa dimaknai, tulis aja gitu, kayak nulis diary kalau misalkan dulu teman-teman masih ngalamin ya, diary. Art journaling, ini menarik art journaling, teman-teman mungkin punya pengalaman punya Bindex saat SMP atau SD, saat SMP atau SMA. Jadi di Bindex itu ditulis, misalkan ada foto, ditulis profil temen digambar. Ya seperti itu pas SMA. Jadi punya satu Bindex yang di situ ada semacam apa ya? Kayak ditempel-tempel gitu, entah itu poster, entah itu foto bareng temen gitu. Terus itu kayak ditulis, entah itu quotes atau apa gitu. Nah itu art journaling. Travel journaling, ini cerita-cerita perjalanan itu ditulis ke situ. Nah, nanti kita cenderungnya adalah di mentoring ini itu reflective journaling sama daily journaling, teman-teman semua. Bisa juga sih nanti diarahkan untuk art journaling ya, biar mengasah kreativitasnya menti-menti kita. Boleh di next. Nah, ini tujuan journaling di PKKMB teman-teman. Membantu mahasiswa baru melakukan refleksi diri secara mendalam terhadap pengalaman mereka serta membagikan nilai-nilai positif sejak awal masa perkuliahan. Terus yang kedua, membantu mahasiswa baru untuk mengenal diri, menentukan tujuan, dan membuat life plan. Jadi, 2 tujuan ini yang kita harapkan bisa dicapai dengan journaling. Ada berapa pertemuan di PKKMB untuk mentoring? 2. 1 fakultas, 1 prodi, jadi ada 2 ya. Nah, coba kita setting 2 tujuan ini, itu kita bisa capai dari 2 pertemuan. Jadi 1 tujuan, nanti journalingnya 1 sesi misalkan pertama, terus tujuan yang kedua itu di pertemuan berikutnya, misalkan di fakultas atau di jurusan. Boleh next? Nah, kita mulai journaling. Waktunya berarti sekitar 10 menit lagi ya. Ini termasuk tanya jawab 10 menit lagi? Oh belum. Oke, jadi masih ada waktu ya. Oke, siapkan bukunya teman-teman semua yang ikhwan, bukunya dikeluarkan. Kita langsung simulasi. Buku catatan, kalau yang nggak buku catatan, boleh minjem mungkin, bukan minjem sih, minta selembar atau 2 lembar. Di HP, boleh sih sebenarnya di HP ya. Tapi karena kita ingin simulasi, mentoring, dan teman-teman mahasiswa baru itu tidak diperkenalkan biasanya sama KDSP. Ya kan? Nah, kita coba latihannya menulis. Biar kita ngukur juga nih. Oh ya, kalau nulis cerita sepanjang ini kayaknya nggak cukup deh. Kalau waktunya 5 menit, jadi kita bisa ngukur. Nah, sebelum kita meminta adik-adik kita untuk melakukan journaling, kita coba dulu. Sudah? Disiapkan? Oke. Oh ya, teman-teman panitia mungkin waktu untuk tanya jawabnya itu bisa dialokasikan untuk ini juga ya. Jadi kita teman-teman boleh langsung tanya, kita ini aja lebih interaktif aja. Sudah siap? Wih, Masya Allah yang dibuka tuh mushaf. Bukan buku. Luar biasa. Udah ada bukunya. Nah, kertas tuh. Kertas, pulpen. Ya, akhwat sudah semua? Sudah ya? Oke. Ikhwan sudah?
Akhwat, sudah semua? Sudah, oke. Boleh di next, Kak? Nih, pertanyaan pertama. Tuliskan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Nanti pada saat praktiknya ke teman-teman, adik-adik menti kita sembari sampaikan contohnya gitu ya. Jadi hal-hal yang disyukuri itu hal yang dekat aja gitu. Misalkan, alhamdulillah nih, pagi ini ada tebingan nih, jadi bisa lebih cepat dan gak kena KDSP misalkan. Jadi kita arahkan mereka untuk memaknai hal-hal kecil gitu. Terus, alhamdulillah hari ini bisa kenal teman baru gitu. Alhamdulillah misalkan kalau yang akhwat, pakaian yang dipakai untuk hari pertama itu lengkap misalkan. Kan biasanya kan ada yang pakai shawl, yang nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu itu banyak banget yang harus disiapkan kalau pakai gembeng. Banyak pagi-pagi suka buru-buru. Alhamdulillah jalanannya lancar misalkan. Nah, dari pertemuan ini, pesan yang ingin kita sampaikan, teman-teman, nggak apa sambil menulis saja. Kita coba mengarahkan adik-adik menti kita belajar, atau kita juga belajar memaknai hal-hal yang kecil yang mungkin kita luput. Kalau sebenarnya hal kecil itu patut untuk kita syukuri. Bangun tidur, masih bertemu dengan ayah dan ibu, nah itu kan hal yang setiap hari kita lakukan, kita temukan, tapi kadang kita luput untuk memaknai dan mensyukurinya. Bisa berkuliah di UNJ, ya karena udah 1 tahun, 2 tahun, itu kita luput untuk mensyukuri itu. Padahal itu patut disyukuri, karena kalau kita ngelihat orang-orang di luar sana, ada juga yang tidak, banyak juga yang tidak berkesempatan kuliah gitu. Nah, kita arahkan menti kita untuk mensyukuri hal-hal yang dekat, sederhana, dan dialami. Sudah semua? Sudah, oke ya. Nah, sekarang di Ikhwan. Mau siapa dulu? Namanya siapa? Lupa? Salman, oke. Salman, boleh sampaikan. Ya. Ya, syukron dari Bang Gumilar ya. Terkait pertanyaan tadi, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Saya cuma nulis inti-intinya aja ya. Yang pertama itu bernafas. Yang keduanya. Enggak, baru. Terus yang kedua, hidup bersama keluarga. Yang ketiga, masih dapat berjalan. Masih dapat berjalan. Iya. Luar biasa, ini hal basic semua. Alhamdulillah. Dan kadang kita lupa untuk mensyukuri semua. Luar biasa. Oke, Fikri boleh. Fikri bang. Terima kasih kepada Bang Gumilar ya untuk ngasih kesempatan buat saya. Di pagi hari ini, alhamdulillah saya bisa makan pagi yang biasanya itu saya hampir jarang banget ya untuk makan pagi. Dan sekarang saya insya Allah bisa makan pagi. Dan juga, oh bukan, gak dapet itu mah. Yang kedua itu alhamdulillah bisa hadir di acara mentoring squad ini, yang dimana tuh saya benar-benar disibukkan banget ya dari agenda-agenda lain, dan juga badannya emang masih sakit gitu ya, tapi saya sempetin untuk hadir di acara penting ini ya. Nah gitu, alhamdulillah tadi lagi bersyukur banget teleponan sama ortu yang dimana lagi di luar ya, luar Indonesia ya, alhamdulillah ya. Makasih bang. Ini di Indonesia nggak kos atau gimana? Luar biasa, Masya Allah. Tadi dari hal basic,
tadi ya yang Salman sampaikan tadi, itu kita kadang sering kali bahkan luput ya, kita nggak pernah untuk nge-mention itu dalam setiap syukur kita. Tapi dengan journaling kita bisa menuliskannya. Apalagi kalau kita rutinkan tuh. Kita rutinkan misalkan setiap pagi kita tulis, atau mungkin sebelum tidur kita tuliskan ya, alhamdulillah kita sudah alhamdulillah bisa ini, alhamdulillah bertemu ini misalkan. Itu bisa melatih emosional kita, kecerdasan emosional kita, dan juga kita bisa melatih kepekaan kita terhadap hal-hal kecil untuk disyukuri gitu. Nanti kan pada saat kita mendapatkan hal besar, kita bisa mensyukurinya dengan besar juga gitu. Nah, aktivitas bersyukur itu tuh tidak hanya dengan lisan, teman-teman semua gitu. Jadi selain hati kita membenarkan nikmat yang Allah berikan, lisan kita kan mengucapkan rasa syukur, misalkan alhamdulillah, dan menuliskannya tadi ya, alhamdulillah tertuang seperti itu kan. Dan dilakukannya lagi tuh. Dilakukannya dengan apa? Dengan aktivitas kebaikan lainnya. Itu juga bagian dari bentuk syukur. Misalkan alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk dapat berkuliah. Nah, step berikutnya adalah kesempatan untuk berkuliah itu kita manfaatkan dengan menimba ilmu dengan sebaik-baiknya, menjadi orang yang prestatif. Dan tidak hanya di situ, bagaimana caranya ilmu prestasi yang kita miliki itu bisa memberikan manfaat lebih banyak. Kita sampaikan lagi kepada menti-menti kita, sharing apa yang kita tahu, apa yang udah kita lakukan, lewati proses-proses, misalkan teman-teman mengikuti lomba segala macam, jadi manfaatnya lebih banyak. Itu bagian dari rasa syukur. Jadi tidak hanya terucap, tertulis, tapi juga ada tindakan-tindakan lainnya. Nah, kalau teman-teman, ini kan anak-anak komunis semua ya, ada multiplier effect kan. Nah, rasa syukur itu harusnya bisa memberikan dampak lanjutan terhadap kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, sekarang di akhwat. Mau siapa nih? Mau random, sukarelawan, atau ditunjuk? Dari yang sebelah kiri, Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau 3 hal yang saya syukuri hari ini, alhamdulillah saya bisa sidang dengan tepat waktu. Ya, sidang skripsi. Ya. Terus juga alhamdulillah saya masih bisa diberikan kesehatan hingga akhirnya saya bisa hadir untuk hari ini. Dan alhamdulillah semua keluarga saya juga masih keadaan sehat gitu. Semester 7? Semester 8 ya? Oh ya, semester 8 ya. Luar biasa, tepat waktu. Keren. Nah, ini achievementnya bagi organisatoris dapat bukan ya bisa dibilang membanggakan, tapi ini bisa menjadi teladan untuk menti-menti kita. Bisa kita ceritakan tips and triknya kayak gimana. Jadi setelah kita syukuri, kita tuliskan tadi, kita tularkan tuh ke teman, siapa namanya? Livia, Devi, oke. Devi bisa sampaikan ke adik-adik mentinya tips and trik lulus 4 tahun. Kayak gitu kan. Langsung bikin webinar. Kakak di sebelahnya boleh gak?